Bisa tahu jumlah sakit atau jumlah jatuh? Kan gak semua orang pernah jatuh. Kalau gitu jumlah sakit aja udah pasti pernah. Aduh, aku sakit hari ini, aku gak mau masuk sekolah. Ya udah kalau gitu kamu istirahat aja ya di rumah. Hah? Selama ini kamu cuman sakit sebanyak 5 kali? Apaan? Kakak kan tahu aku selalu sakit tiap hari. Kamu jangan bohongin kakak ya. Selama ini artinya kamu udah bohongin kakak. Itu artinya kamu durhaka. Mama. Feli, kamu apa-apaan banget bilang adek durhaka cuman gara-gara dia bohong tentang sakitnya. Tapi ma, aku yakin aku nggak salah. Jumlah sakitnya adek beneran cuma 5 loh. Ya udah, kalau memang itu kemauan dia dan itu yang terbaik buat dia, kamu nggak usah ngatur. Itu kan urusan mama. Tuh, makanya jangan terlalu percaya juga sama kekuatan kakek itu. Deh, kenapa sih mama sama adek nggak bisa menghargai kekuatan jumlah sakit gue ini? Hah? Lo bisa lihat jumlah sakit seseorang, Vel? Iya bener, kalau jumlah sakit lo 20. Itu dikit tahu, soalnya kan umur gue udah 17 tahun, sedangkan jumlah sakitnya baru 20. Iya, beruntung ya lo. Tapi kekuatan gue ini nggak guna. Siapa bilang nggak guna? Barusan gue mau minta tolong ke lo buat liatin jumlah sakitnya murid baru yang ada di sekolah kita. Hah? Murid baru? Iya, namanya tuh Dion dan dia seorang cowok. Ya elah, kalau cowok mah jarang sakit. Guys, kalian ada lihat yang namanya Dion nggak? Ada, tapi sebelum itu lo liatin dulu jumlah sakit kita. Iya, selama ini gue selalu ngerasa diri gue sakit, cuman nggak tahu sih sakit apa. Jumlah sakitnya Tiara 100, jumlah sakitnya Dela 1. Wah, itu artinya gue sehat ya? Vel, jangan bilang-bilang ya kalau Dela itu sakitnya parah, makanya dia ngerasa sakit terus tiap hari. Oh, Del, ternyata jumlah sakit lo itu 1, tapi sakitnya tuh bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Makanya lo ngerasa sakit terus. Apa? Ih, Feli gimana sih, kan udah dibilangin. Sekarang kasih tahu gue di mana anak baru yang bernama Dion itu. Dia lagi menghadap guru, jadi lo cari aja di kantor guru ya. Okidoki. Bu, saya mau ketemu yang namanya Dion. Boleh, tapi sebelum itu konfirmasi dulu, kamu punya kekuatan gak? Kekuatan? Iya bu, saya bisa melihat jumlah sakit seseorang. Kalau gitu nggak boleh. Ih, kenapa sih bu? Ibu pasti mau diliatin juga kan jumlah sakitnya. Jumlah sakit bu guru 11. Bukan itu maksud saya, tapi kamu memang gak boleh lihat jumlah sakitnya Dion. Loh, emang kenapa? Jangan-jangan dia anak kesayangan ibu ya? Ibu pilih kasih, saya bakal aduin ibu ke kepala sekolah. Saya ini sedang melindungi murid saya. Pokoknya kamu jangan macam-macam ya. Bu guru marahin aku. Ya elah, sekarang malah playing victim. Ini kira-kira kenapa ya bu guru begitu? Padahal gue pengen banget ketemu sama Dion. Penasaran dia ganteng apa enggak? Terus orangnya gimana? Permisi, kelas melati di mana ya? Kelas melati di sana. BTW gue nggak pernah lihat lo. Lo siapa ya? Maaf, gue dilarang ngomong sama siapapun, jadi gue duluan ya. Dion, cepet kesini. Hah? Jadi lo yang namanya Dion, kalau gitu ngobrol bentar lah. Maaf gak bisa, nanti bisa-bisa gue dimarahin sama bu guru. Kalau gitu gue pergi dulu deh. Ih, tunggu, sebentar aja napa? Kenapa sih gak sabaran banget? Gue mau lihat jumlah sakit lo. Hah? 0? Yang bener aja. Ini aneh, mana ada manusia yang gak pernah sakit. Kira-kira apa rahasia yang mereka sembunyiin ya tentang Dion ini? Iya, gue emang gak pernah sakit karena... Bisa tahu jumlah benci atau jumlah suka? Mending jumlah benci kan, jadi gue tahu siapa sih yang berhati busuk. Kayak kamu gak pernah benci sama orang aja? Emang gak pernah kali mas, soalnya hati aku tuh damai dan suci. Jumlah orang yang benci sama aku, hah? 1? 1 itu kan dikit, kenapa kamu harus kaget? Aku pikir 0 mah, kira-kira siapa yang benci sama aku ya? Ya, kamu bisa lihat sendiri kan? Hah? Jangan-jangan mama yang benci sama aku? Kenapa ma? Aku kan anak mama. Pakai nanya lagi, kamu kan selama ini susah diatur, selalu jadi beban keluarga, nggak mau bantuin orang tua. Udah cukup mah, nggak usah disebutin semua kali. Iya aku sadar, aku bakal perbaikin diri aku. Jadi mama jangan benci aku lagi ya. Yeay. Ya udah, yang dulu-dulu mama maafin deh. Hello, kalian semua harus hormat sama gue ya, soalnya nggak ada yang benci gue di dunia ini. Lo apaan banget sih Vel, bikin gue ilfil aja. Loh, tapi emang bener nggak ada yang benci sama gue, itu artinya kalian semua suka sama gue kan? Bukan berarti kayak gitu kali Vel, kita tuh biasa-biasa aja sama lo, bukan benci, bukan suka. Apa? Jadi selama ini mindset gue salah? Udahlah, nggak usah kebanyakan ngayal lo, lagi pula bisa aja ada yang benci lo secara diam-diam kan? Mustahil suka sama lo semuanya. Sejauh ini sih nggak ada karena bakal kedeteksi di kekuatan gue. Ya udah kalau gitu mulai sekarang gue benci sama lo. Lo keras kepala banget Vel, gue nggak mau lagi jadi teman lo. Bye. Ya udah, masih banyak kok yang lain mau jadi teman gue. Paling juga nggak bertahan lama. Tuh kan jadi 0 lagi. Tiara, Dela, kalian mau jadi teman gue nggak? Kita satu geng kan sekarang? Enak aja, siapa bilang? Dela, boleh aja Feli. Oke, kalau gitu sekarang kita harus kemana? Ke kelas, ke kantin, atau ke kantor guru? Tugas lo adalah bersihin toilet buat kita pupita. Apa? Gue pikir gue jadi member kalian. Lo emang member kita, tapi sebagai babu. Wah, oke Ti, bener keputusan lo tuh. Dela, pantas aja lo seneng kan selama ini lo dijadiin babu. Ternyata nih anak bisa ngejawab juga ya. Gue jadi mulai gak suka sama lo. Loh, kalian berdua benci sama gue. Ya udah, gue bisa cari teman yang lain.
Feli, kamu harus pulang sekarang juga sebelum terlambat. Loh, kenapa Pak? Sekarang kan belum jam pulang sekolah. Tadi saya lihat kamu cari masalah sama Tiara dan Dela. Itu bener-bener bencana buat kamu. Aduh Pak, ngapain sih takut sama mereka berdua? Lagi pula mereka itu cuma preman sekolah. Hah, nambah lagi yang benci sama gue. Mereka itu berbahaya karena mereka bisa menghasut teman-temanmu yang lain supaya benci sama kamu. Kalau kayak gitu, Bapak jangan sampai terpengaruh ya. Saya minta tolong sama Bapak. Udah, nggak ada waktu lagi. Pokoknya sekarang kamu pulang dan kunci rumah kamu. Kalau perlu digembok. Udahlah Pak, saya nggak punya waktu mengikuti omong kosong Bapak ini. Mending saya belajar di kelas. Bye Pak. Aduh, kenapa sih tuh anak susah banget dibilangin, kasihan dia. Oke, semua murid udah dapat tempat duduknya masing-masing. Loh, saya belum Bu. Hah, kenapa yang benci gue jadi segini? Kamu nggak perlu dapat tempat duduk karena kamu nggak pantas. Iya, orang kayak lo tuh lebih pantas dibuang. Mending lo nggak usah sekolah di sini lagi. Kenapa kalian semua jadi pada pojokin gue? Bu guru juga. Kita semua nggak suka sama lo. Gue udah wanti-wanti lo, mending lo pergi dari sini aja sebelum kita bertindak lebih keras. Kalian kenapa sih? Bu, ayolah, kenapa diem aja? Hah, makin banyak. Kamu nggak cocok ada di sekolah ini, Feli. Kamu adalah orang yang paling jahat di sekolah ini. Hah? Sebenarnya ada apa sih? Aku sama sekali nggak ngerti. Ibu saranin kamu nggak usah cari tahu. Yang penting kamu keluar dari sekolah ini dan jangan kembali lagi. Bu, itu mah terlalu lembut. Yang kasar aja nih langsung dijambak. Jangan. Iya, gue keluar. Gue punya kaki, gue bisa keluar sendiri. Nggak perlu ditarik pakai rambut. Dela, laksanakan ya. Wih, Fel, gawat lo dibenci sama satu sekolah ini bahkan satu kota. Iya, gue heran deh kenapa angkanya terus bertambah loh. Itu semua karena ada yang nyebarin video ini. Aduh, video apaan sih? Astagfirullah. Bisa tahu jumlah suka atau jumlah benci? Jumlah suka aja deh. Soalnya kan gue baru pindah ke kota ini, jadi gue mau tahu orang-orang tuh suka nggak ya sama gue. Ya jelas suka dong, Non. Soalnya saya aja suka. Hehe. Iya, Pak. Saya juga suka. Soalnya tuh Bapak baik. Bapak sering anterin saya kemana-mana. Iya dong. Secara kan jumlah suka saya aja 50. Kalau saya, masih belum muncul Pak, loading mulu. Oh, mungkin terlalu banyak yang suka sama Non, makanya agak delay. Sabar aja ya Non. Bapak bisa aja bikin saya jadi kegeeran kan? Betul Non, tapi saya peringatkan ke Non ya, kalau terlalu banyak yang suka sama Non, itu bakal jadi malapetaka loh. Ya ampun Pak, tenang aja, saya itu bisa bela diri kok. Waduh, ampun suhu. Hai semuanya, perkenalkan nama gue Feli, gue murid baru di sini. Sok-sokan banget tuh murid baru. Iyalah, dia pasti nggak bisa ngalahin lo, Ti. Sini lo duduk di samping gue aja, kita sebangku. Iya, gue bakal bantu kalian semua, jadi gue bakal menyukai kalian semua. Percuma kan, karena orang yang suka sama gue tuh udah banyak banget, bahkan satu kota ini. Oh gitu. Ya jelas lah Feli, kenapa lo kayak meragukan Tiara kayak gitu? Tiap hari ya, Tiara itu dijemput sama mobil mewah. Iya, hal ini yang bikin kita suka banget sama Tiara. Oke, aneh. Berani-beraninya lo ngatain gue aneh ya? Feli, lo belum tahu aja imbasnya kalau lo berani ngatain Tiara kayak gitu. Udah nggak apa-apa, gue maklumin aja karena dia murid baru di sini. Aduh, mana sih kantinnya? Cepet beliin gue burger di kantin, beliin 50 ya. Hah? Satu burger aja 100.000. Kalau 50 banyak banget duitnya. Kenapa? Lo nggak ada duitnya? Nggak mampu? Oh ya udah kalau gitu Ti, hukum aja dia. Dari tadi kan dia ngelawan lo mulu, ngerendahin pula. Jumlah suka kalian kan banyak banget, tapi kenapa kalian mojokin gue mulu sih? Karena lo adalah boneka baru kita. Hah, kalau gitu artinya lo jahat dan nggak pantas punya jumlah suka yang banyak. Lo juga Dela? Oh, makin menjadi ya. Dela, kurung dia di gudang sekolah sekarang juga. Siap bos. Apa sih? Loh, beneran? Aduh, gelap banget, gue takut. Hai. Hah? Kamu juga dikurung di sini? Iya, aku udah dikurung seminggu di sini. Kamu pasti korbannya Tiara dan Dela juga ya? Ya ampun, jangan-jangan nasib lo sama kayak gue. Jumlah suka lo berapa? Nggak ada yang suka sama aku. Ya udah, kalau gitu mulai sekarang gue bakal suka sama lo biar nambah. Makasih ya, tapi kalau kamu berharap keluar dari sini udah nggak bisa. Idih, putus asa banget. Hah? Suara apaan tuh? Oh, itu pasti dijemput sama emaknya. Soalnya kan emaknya keturunan darah biru, makanya harus dihormatin. Oh, jadi tiap dijemput atau mamanya datang ke sekolah disambut kayak gitu. Kalau gitu gue cepetan harus lihat. Kamu kan gak bisa kabur. Bisa itu, gue ada lihat jendela. Makanya buruan, mumpung mereka semua lagi lengah. Hah, mereka kemana? Kenapa hilang? Cepet Tiara. Tunggu. Kenapa gue kayak kenal suara itu ya? Jangan-jangan. Lo kan dikurung Tiara dan Dela, kenapa jadi ada di sini lagi dah? Gue berhasil kabur. Kebetulan banget ini kesempatan gue ngasih tahu lo. Tadi gue mampir ke mobil emaknya Tiara, terus gue nemuin nama lo terukir di sana. Nama gue? Seriusan lo? Nggak mungkin lah emaknya kenal sama gue. Gue beneran, kalau lo nggak percaya lihat aja sendiri. Tunggu, sebentar lagi jumlah suka gue bakal muncul. Hah? No, itu artinya lo juga bohongin gue dan lo nggak suka sama gue. Ya, ketahuan deh gue bohong. Ups. Ya ampun, tuh orang padahal kelihatan baik. Hah, itu trompet lagi. Itu artinya mamanya balik ke sekolah lagi kan. Gue harus datang ke sana. Gue harus buktiin kan perkataannya Keisha. Tiara, buka cepet. Gue mau lihat apa isi mobil lo dan siapa sebenarnya nyokap lo. Gangguin gue mulu. Ma, aku mau anak ini dikeluarin ya dari sekolah. Gak mau tahu. Pokoknya harus. Mana Ma lo? Gue mau lihat. Itu ada di dalam mobil. Loh, Ma, kenapa aku ditinggal, Ma?
rupanya nyokap lo berpihak sama gue ya? Nggak mungkin, karena gue anak kesayangan. Ih, ya ampun, hari ini lelah banget. Hah? Siapa sih yang bertamu? Ganggu gue aja. Ada apa? Kamu harus ikut kita sekarang juga. Hah? Loh, kemana? Bisa tahu persen suka atau persen benci? Gue nggak mau ngurusin orang yang benci sama gue. Mending gue ngurusin persen suka. Mulai hari ini kamu nggak usah jadi anak saya lagi. Kenapa ketawa? Saya serius ini. Persen suka mama ke aku aja 50%. Mana mungkin mama bener-bener usir aku. Astaga, itu kan kekuatan terkutuk. Siapapun yang memiliki kekuatan itu bakal dapat malapetaka. Mama, zaman sekarang masih percaya gitu-gituan. Jangan sampai orang lain tahu kalau kamu punya kekuatan itu. Kalau nggak hidup kamu dalam masalah. Nenek. Oke, saatnya ngeliat punya teman-teman. Mulai hari ini Feli bakal pindah kelas ke gudang. Aduh, kasihan banget sih Feli. Hei Dela, lo nggak usah pura-pura deh. Lo tuh nggak suka kan sama gue? Lo itu nggak tahu diuntung ya. Udah syukur gue bela. Hei Feli, seluruh sekolah ini juga tahu kali kalau semua orang tuh terpaksa temenan sama lo. Kita ini cuma ngincar jawaban ujian lo aja buat nyontek. Kalian bener-bener keterlaluan. Woi Fel, lo bisa tahu persen suka ya? Soalnya gue dikasih tahu sama nyokap lo. Wah, persen suka lo meningkat. Iya, gue jadi suka sama lo karena lo punya kekuatan itu. Itu artinya gue bisa ningkatin punya Tiara dan Dela juga. Bisa. Dan kalau ada yang sampai 100% lo bakal dapat sesuatu. Hah? Kira-kira apa tuh? Feli, ibu minta tolong kamu periksain ujian teman-teman kamu ya. Udah, pokoknya ibu percaya sama kamu karena kan kamu ketua kelas. Ini artinya yang kasih nilai saya juga, Bu. Wah, sembari kamu kerjain tugas itu, ibu mau pedal dulu. Apaan sih, Bu Guru manfaatin gue banget. Tapi nggak apa-apa, dengan cara ini gue bisa buat Tiara sama Dela makin suka sama gue. Wah, nilai ujian gue 100. Seumur hidup gue nggak pernah dapat 100 dan baru kali ini kok bisa? Hebat kan? Itu semua karena gue. Mimpi kali lo, kan bukan lo yang meriksa. Oh iya, gue baru ingat kalau dari tadi itu Bu Guru pedel. Berarti bener dong apa kata Feli. Ternyata lo emang ngebantuin kita. Makasih ya, sama-sama. Nggak sabar deh lihat persen suka mereka makin meningkat. Nah, akhirnya mama ketemu sama kamu. Loh, kenapa mama jemput aku? Aku kan belum pulang, mah. Pokoknya kalau sistem kasih imbalan, kamu jangan pernah buka. Justru itu tujuan aku sekarang, mah. Kamu lagi berusaha naikin persen suka orang. Aduh, jangan, nanti kamu bisa metong. Mah, udahlah, mah. Biar aku menentukan hidup aku sendiri. Mama itu terlalu kuno menggunakan kekuatan ini. Kamu itu bandel banget sih diomongin. Feli, Keisha, persen suka lo? Iya, gue udah sepenuhnya suka sama lo dan sekarang lo bisa lihat imbalannya. Kok tiba-tiba banget? Gue kan gak ada ngelakuin apa-apa. Curiga deh gue. Udah, daripada kebanyakan mikir, mending lo lihat dulu. Sebenarnya gue juga penasaran sih imbalan apa yang dimaksud. Oke, gue buka aja deh. Bisa tahu saldo keluarga atau saldo musuh? Saldo keluarga aja deh, soalnya kan selama ini mama gak mau ngasih tahu tentang saldo keluarga kita. Hah? Ya udah, mungkin sekarang udah saatnya kamu tahu. Saldo keluarga kita? Hah? Cuman 1.000. Yang bener aja, mah. Aku bisa dikatain sama temen-temen kalau kayak gini. Iya, cuman 1.000 karena mama kan belum gajian. Aduh, cuman karena mama belum gajian, aku tuh bisa dikatain sama temen-temen, mah. Mama terlalu sepelein. Kamu tenang aja, nanti pas saldo keluarganya udah muncul, kamu pasti kaget. Iya, kaget. Soalnya kan kita terlalu kismin, mah. Kamu jangan salah ya, mama udah ganti pekerjaan, jadi gajinya udah pasti beda. Gimana caranya gue bisa nambahin saldo keluarga gue ya? Woi, emang lo udah siapin PPT buat presentasi nanti? Astaga, gue lupa topiknya tentang penghasilan kan. Tapi gue baru kerjain sedikit dan sekarang waktunya udah habis. Tenang, ada Agnes AI yang bisa bantu lo bikin PPT secara efisien. Tinggal masuk ke website Agnes AI, terus masukkan promnya dan klik AI slide. Oke, terus tinggal isi nama. Cek judulnya ya, kalau ada yang nggak sesuai bisa disesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Di sini kita juga butuh studi kasus nyata. Hah? Cuma dalam 2 menit udah selesai. Bisa diedit juga nih sesuai sama kebutuhan kita. Setelah itu ekspor ke PDF deh. Sekarang gue bingung gimana caranya gue nambahin saldo keluarga gue. Bisa tanya juga di Agnes, coba di aplikasi HP deh, lebih praktis. Masa sih? Coba ya. Oh, katanya gue cocok jadi detektif, tapi gimana caranya? Gue kan masih sekolah, tanya lagi deh. Oh, ternyata gue bisa kumpulin portofolio dulu. Hah, kebetulan banget gue butuh lo untuk menyelidiki sebuah kasus. Kasus apa? Kasus saldo keluarga lo, karena semua orang tuh lagi mempertanyakannya. Ya elah, padahal cuma 1.000, apa yang dibikin ribut? Oh gitu, gue pikir banyak, ternyata selama ini hoax. Astaga, Bu, maaf banget, saya belum bisa bayar uang sekolah. Nggak usah dipikirin lagi karena udah dibayar sama mamamu. Dibayar? Saldo keluarga kita aja cuma 1.000, Bu. Mana sanggup buat bayar uang sekolah yang 100 juta per bulan itu. Tapi emang beneran udah dibayar kok, bahkan sampai kamu lulus. Makanya semua orang tuh lagi mempertanyakan saldo keluargamu berapa. Ah, emang bener? Pantas aja dari tadi saldo keluarganya loading. Selamat ya, sekarang kamu bukan orang kismin lagi. Supaya gue bisa nambahin saldo keluarga gue harus terima pekerjaan dari Keisha itu kan? Woi Keisha, gue udah selidikin pekerjaan nyokap gue dan ternyata pekerjaannya itu bahaya banget, bisa membahayakan kita semua. Yang bener, semakin banyak lo nemuin hal baru, semakin gue transfer. Hah, serius? Langsung nambah 5 juta? Cari yang lebih banyak ya. Ma, aku pulang. Ih, kayaknya mama gak ada di rumah ya. Terus kenapa kayak bau amis gitu? Jangan-jangan mama terluka lagi. Ada bunyi dari dalam kamar mama, kira-kira apa ya? Jangan-jangan mama kenapa-napa. Oke, gue harus dobrak. 3, 2, 1.